Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita memohon dan berdoa kepada Allah di waktu yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua sebagaimana yang Rasulullah senantiasa berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya, di setiap paginya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita dapat melaksanakan amalan soleh untuk bekal kita nanti di yaumil akhir. Kita awali setiap pagi dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku atau kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan kita awali ya setiap subuh, setiap pagi dari mulai qiyamul lailnya ya, dari mulai sholat subuh, kemudian dilanjutkan beraktivitas dengan sambil ya mengikuti kajian. Nah, mudah-mudahan semakin hari hati kita semakin lembut, semakin mudah menerima kebenaran, semakin mudah untuk melakukan berbagai amal soleh. Karena tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah ketika amal itu diamalkan ya, ketika ilmu itu diamalkan. Nah, mudah-mudahan berbagai kajian ilmu yang kita lakukan baik di masjid-masjid atau di madrasah atau di online sekalipun ya, seperti kita ini dengan berbagai kekurangannya, namun mudah-mudahan kita tetap semangat dan memberikan dampak positif ya untuk semakin hari kita semakin baik ya, akhlak kita semakin bagus. Karena tidak cukup hanya muslim saja, tidak cukup hanya dengan beriman saja, tetapi iman, Islam, ihsan ya, kita akhlaknya semakin hari semakin baik gitu ya, dalam segala ucap, tindakan, semuanya sebagaimana yang sudah kita pelajari ya. Kita memohon Allahumma hdini li ahsanil akhlak, ya Allah bimbing kami ya, bimbing kami beri petunjuk kami li ahsanil akhlak, kepada akhlak yang terbaik, la yahdi li ahsaniha illa anta, bahwa tidak ada yang bisa membimbing kita untuk berakhlak baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkanlah kami dari akhlak yang buruk ya. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak buruk dari diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin menjadi pribadi yang berakhlakul karimah ya, pemaaf tanpa ada dendam, kemudian menjadi pribadi yang ikhlas, karakter-karakter bagus ya semakin hari semakin tertanam dalam diri kita, dan sedikit demi sedikit takhalli, kita menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif ya yang ada dalam diri kita. Nah, untuk hari ini kita akan mengambil faidah ya, kita akan melakukan iktibar dari ayat suci Al-Quran yang sudah dirangkum ya dalam sebuah buku, satu surah satu faidah. Nah, ini ya buku yang bagus. Nah, di sini bisa kita lihat ada satu surah satu faidah ya dari Abu Ubaidah bukunya. Nah, di sini kita lihat dari berbagai surah, misalnya dari surah Al-Fatihah kita belajar bagaimana meniti jalan yang lurus. Dari surah Al-Baqarah diantaranya ada kunci menjemput kemenangan itu dengan apa. Dari surah Al-Imran kita akan belajar cinta itu pembuktian, bukan hanya sekedar pengakuan ya. Kemudian di surah An-Nisa kita belajar tentang kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ketika ada berbagai perbedaan maka kembalikan kepada Quran dan hadis gitu ya. Kemudian ada di surah Al-Maidah kita mengambil faidah bagaimana kemudahan maksiat, ketika akan bermaksiat itu begitu mudah gitu, dan ini adalah ujian keimanan. Kemudian di surah Al-An'am pemimpin itu adalah potret rakyatnya. Ketika kita mendapati pemimpin kita zalim,
berarti rakyatnya memang seperti itu gitu ya. Ketika kita mendapati pemimpin soleh, berarti rakyatnya juga seperti itu. Jadi pemimpin itu adalah potret rakyatnya. Nah, di sini kemudian ada jerat-jerat iblis di surah Al-A'raf. Di surah Al-Anfal kita memberikan mengambil faidah bagaimana tentang istighfar sebagai penangkal bencana. Kemudian di surah At-Taubah ada 8 golongan ya penerima zakat. Di surah Yunus kita belajar, kita mengambil faidah mengenai wali Allah. Siapa sih wali Allah itu ya? Di surah Hud kita nanti belajar tentang intisari dakwah para rasul. Di surah Yusuf kunci sukses berdakwah seperti apa. Di surah Ar-Ra'd bagaimana bisa ya masuk surga sekeluarga. Di surah Ibrahim kita belajar tentang pohon keimanan. Di surah Al-Hijr tentang obat penawar segala kegelisahan. Kemudian di surah An-Nahl transportasi modern ya dalam Islam itu dalam Al-Quran seperti apa. Kemudian di surah Al-Isra kita akan belajar tentang bagaimana kehebatan Al-Quran. Di surah Al-Kahfi syarat ibadah kita diterima itu apa saja. Di surah Maryam kita belajar pembagian tauhid menjadi 3 ya. Di surah Toha jenggot itu ciri khas para nabi. Kemudian di surah Al-Anbiya kita mengambil faidah jangan putus asa dalam berdoa. Di surah Al-Hajj kita belajar tentang kedahsyatan hari kiamat dan lain sebagainya ya. Kita langsung saja, kan ini akan sangat banyak ya kalau dibacakan semua. Nah, kita akan belajar mulai dari surah Al-Fatihah ya. Ada faidah apa nih di surah Al-Fatihah? Kita akan mengambil satu surah ya, satu faidah ini dari Ustadz Yusuf Abu Ubaidah. Nah kita lihat dari surah Al-Fatihah. Dari salah satu ayatnya diambil faidah, yaitu Allah menjelaskan tentang jalan yang lurus ya, bahwa di surah Al-Fatihah itu ada di ayat ke-7 bahwa Allah menjelaskan tentang jalan lurus itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini adalah sirata, yaitu jalan alladzina an'amta 'alaihim, yang kau telah beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdub, bukan jalan yang dimurkai, alaihim atas mereka, waladdallin, dan bukan juga jalan mereka yang sesat. Nah, Imam As-Suyuti rahimahullah berkata bahwa dalam ayat ini terdapat isyarat ya untuk mengikuti salafus salih. Kita sebagai orang mukmin ya harus mengikuti jalan yang ditempuh para salafus salih. Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa setiap orang yang lebih mengetahui tentang kebenaran, bahwa para salafus salih itu ya, mereka paling tahu, lebih mengetahui tentang kebenaran, dan mengikutinya dialah yang lebih berhak dengan jalan yang lurus gitu ya. Jadi maksud jalan yang lurus itu yang ditempuh itu adalah para salafus salih. Jadi tidak diragukan lagi bahwa para sahabat itu lebih berhak disifati ini daripada kaum Rafidhah. Nah, oleh karena itu para ulama salaf menafsirkan maksud jalan yang lurus itu adalah dengan Abu Bakar, Umar, dan para sahabat Rasulullah SAW. Di makna siratal mustaqim, jalan yang lurus itu kita harus mencontoh ya, menempuh jalan yang lurus itu adalah jalan yang sudah dititik ya, jalan yang sudah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, jalan yang sudah ditempuh oleh para sahabat beliau. Maka kita harus memegang erat ya manhaj mereka ya, supaya kita selamat di dunia ataupun di akhirat. Jadi jangan mengambil jalan yang lain. Pokoknya kalau ingin selamat dunia akhirat, tempuh jalan apa yang sudah ditempuh oleh Nabi ya dengan para sahabatnya. Nah, itu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Nah, kemudian dari surah Al-Baqarah. Nah, dari surah Al-Baqarah kita akan mengambil faidah kunci menjemput kemenangan.
bahwa sebagaimana yang kita tahu di awal surah Al-Baqarah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa di surah Al-Baqarah yang panjang ya, ada 286 ayat itu diawali dengan Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan kemudian sebagaimana yang kita tahu di akhir surah Al-Baqarah itu ya ayat 286, Allah berfirman, jadi awalnya tentang ciri yang bertakwa ya, kemudian di akhir Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'fu anna, maafkan kami ya Allah, waghfir lana, ampunilah kami ya Allah, warhamna, rahmatilah kami ya Allah, anta maulana, engkaulah penolong kami, fansurna alal qaumil kafirin, maka tolong kami terhadap orang yang kafir. Nah, jadi beliau menyimpulkan bahwa karena di awal surah adalah membicarakan, awal surah Al-Baqarah itu membicarakan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, dan di akhir surah Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang kemenangan ya, bahwa fangsurna alal qaumil kafirin, tolong kami dari orang-orang yang kafir. Jadi awal surah sifat orang yang bertakwa, dan penutup surah tentang kemenangan. Apa rahasianya? Rahasianya adalah bahwa untuk menunjukkan bahwa takwa itu adalah kunci meraih kemenangan, dan orang yang bertakwa itulah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, nah kita ingin ditolong sama Allah, maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya disimpulkan bahwa jika kita ingin menjemput kemenangan, maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kita akan ditolong Allah ya, kalau tidak ada ketakwaan dalam diri kita. Jangan berharap kita akan mendapatkan kemenangan kalau tidak ada ketakwaan dalam diri kita. Nah, kemudian dari surah Al-Imran kita diingatkan oleh Allah bahwa cinta itu pembuktian, bukan hanya sekedar pengakuan. Nah, di sini penulis menulis ya dari mengutip salah satu surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku gitu ya. Ikuti aku Muhammad, ya ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mengasihi, Allah mencintai, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa dzunubakum, dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, Imam Ibnu Katsir beliau mengomentari ayat ini ya, bahwa hadhil ayatul karimah, bahwa ayat yang mulia ini hakimatun, merupakan hakim, ala kulli manidda'a mahabbatallah. Ayat ini merupakan hakim bagi orang-orang yang mengaku cinta Allah. Benar sih, benar nggak, bisa jangan hanya mengaku-ngaku cinta Allah gitu ya, hanya mengakui gitu ya, tapi harusnya itu membuktikan. Nah, di sini walaisa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kazib, dan jangan dia itu ya, kata Allah ya, walaisa huwa, dan dia tidak mengikuti ya, ala tariqatil muhammadiyah, jika dia tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad, fa innahu kazib, maka dia itu dusta gitu ya, fi da'wahu, tentang pengakuannya mencintai Allah gitu ya. Kalau dia benar-benar cinta Allah, gak mungkin hanya cinta Allah saja gitu ya, tetapi tidak menempuh jalan yang sudah ditempuh oleh Nabi Muhammad. Hatta yattabi asyar'al muhammadi waddini an-nabi fi jami aqwalihi wa ahwalihi. Kalau kalian itu benar-benar cinta sama Allah ya, kata Allah, pasti akan mengikuti syariat
yattabi'us syar'a, mengikuti syariat, al-muhammadi, yaitu yattabi'as syar'a al-muhammadiyya wa dinan nabawiyya fi jami'i aqwali wa ahwalihi. Jadi ketika kita bilang cinta sama Allah ya, tetapi tidak mau mengikuti jalan yang ditempuh Nabi, itu adalah dusta, fa innahu kazib. Tetapi ketika kita mengakui cinta sama Allah, kemudian mengikuti syariat dari agama Nabi Muhammad dalam fi jami aqwalihi, dalam setiap ucapan, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, perbuatan, keadaan, itu adalah betul, berarti kalau begitu betul mencintai Allah. Nah, jadi buktikan cinta kita, jangan hanya cinta Allah ya, bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi adalah pembuktian. Jadi buktinya apa? Bahwa kita itu cinta sama Allah. Bukti kita cinta sama Allah bahwa kita mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ucapan kita sesuai tidak dengan contoh ya perilaku, bagaimana perbuatan kita apakah sesuai dengan contoh atau perilaku Rasulullah, keadaan kita dan sebagainya. Jadi itulah pesan dari surah Al-Imran. Kemudian pesan dari surah An-Nisa bahwa ketika ada sesuatu yang berbeda itu kembalinya itu bukan kepada pendapat manusia ya, ketika kita berbeda pendapat, misalkan yang A pengen A, yang B pengen B. Nah, itu kembalinya kepada Al-Quran dan hadis, bukan kepada pendapat seseorang misalnya. Nah, dalam Islam itu dari surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, ketika kamu berbeda pendapat ya, berlainan pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah kepada Allah. Kembalikan kata Quran gimana nih, war rasul, menurut hadis seperti apa, menurut sunnah Rasulullah. Ya kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi intinya Imam Ibnu Aziz Al-Kinani rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan di kalangan orang beriman dan berilmu bahwa maksud mengembalikan kepada Allah itu adalah kepada kitabnya. Jadi menurut perspektif Quran gimana gitu ya, bukan menurut perspektif manusia. Pertama itu kembalikan kepada ilallah wa rasul. Jadi kalau ada hal seperti ini menurut perspektif Qurannya gimana gitu ya. Dan maksud dari farudduhu ilallah wa rasul, mengembalikan kepada Rasulullah, adalah setelah beliau wafat segala sesuatu itu dikembalikan menurut sunnah. Jadi dalam perspektif hadis gimana nih tentang hal ini. Nah, contohnya gimana. Nah, jadi tidak ada yang meragukan ya hal ini kecuali orang yang menyimpang dan tersesat gitu ya. Sehingga di sini banyak ya para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa maksud farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah, maksudnya dikembalikan kepada Al-Quran wa Rasul. Nah, ketika Rasul masih hidup ya, maka dikembalikan kepada sunnah beliau. Kalau masih hidup kepada Rasulullah, tapi kalau Rasulullah sudah wafat, maksudnya kembalikan kepada sunnah beliau. Nah, jadi pokoknya apapun perbedaan seharusnya dikembalikan kepada Quran dan sunnah, bukan ketika berbeda itu dikembalikan menurut pendapat manusia. Nah, inilah ya, jadi ketika kita ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, yang benarnya itu yang mana sih misalkan, nah itu semuanya dikembalikan farudduhu ilallah wa rasul. Semuanya ini kata Quran gimana, kalau Quran tidak mengatur menurut hadisnya gimana. Nah, jadi segala sesuatu itu dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Baru ya nanti ijtihadnya para ulama misalnya seperti apa. Nah,
Kemudian di surah Al-Maidah kita diajak untuk menjadikan faidah di antara salah satu ayatnya ya di surah Al-Maidah, bahwa untuk melakukan maksiat itu begitu mudah gitu ya. Jalan-jalannya itu kayak kita untuk melakukan maksiat itu mudah gitu ya untuk melakukannya. Dan ini adalah ujian keimanan, bahwa dalam surah Al-Maidah ayat 94, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullah, pastinya la yabluwannakumullah bisyai'in, pasti Allah akan menguji kamu bisyai'in dengan sesuatu, minas sayd, yaitu dari hewan buruan, tanaluhu, dengan mudahnya kamu peroleh gitu ya. Tanaluhu, kamu memperoleh dengan mudah, aidikum, yaitu dengan tangan kamu, warimah hukum, dan dengan tombakmu. Nah, liya'lam Allah, supaya Allah tahu, man yakhafuhu bil ghaib, bahwa siapa yang takut kepada Allah ya ketika al-ghaib, meskipun tidak melihat gitu ya. Meskipun kita tidak melihat Allah, tetapi kita merasa takut. Faman ya'tada, barang siapa yang melampaui batas, ba'da dzalik, setelah itu, falahu azabun alim, maka bagi dia adalah siksa yang pedih. Nah, ini dari ayat Al-Maidah 94. Ini penting ya untuk direnungkan oleh kita, karena pertama diserukan dengan ya ayyuhalladzina amanu ya, yang merupakan konsekuensi keimanan. Syekh Utsaimin menyampaikan bahwa ketika mengambil faidah ayat ini berisi penjelasan tentang ujian Allah kepada hambanya, bahwa ini adalah ujian, dimudahkan pintu-pintu kemaksiatan itu ujian ya, kayak untuk menempuh jalan maksiat itu sangat mudah gitu ya. Ini adalah ujian supaya Allah tahu siapa yang benar-benar takut kepada Allah ya ketika sendirian ataupun ramai ya, dan siapa yang tidak takut kepada Allah gitu ya ketika dalam kondisi sepi. Nah, jadi kita harus waspada terhadap diri kita ya. Jika dimudahkan untuk maksiat, jangan sampai terjerumus dalam jerat-jerat setan. Nah, begitulah ya, memang dari Al-Qur'annya untuk melakukan kemaksiatan itu seolah-olah dimudahkan gitu, nararampe pidosaeun teh gitu ya. Nah, tetapi ini adalah ujian dari Allah gitu ya. Apakah kita bisa teruji ketika dalam kondisi sepi gitu ya? Apakah rasa khasyah, rasa takut kita tetap tinggi gitu ya, walaupun dalam keadaan ramai gitu ya. Rasa khasyah, rasa takut kita sama Allah itu sangat tinggi. Nah, demikiannya faidah dari surah Al-Maidah. Nah, kemudian dari surah Al-An'am, dari surah Al-An'am kita diajarkan bahwa pemimpin kita itu ya, itu adalah potret rakyatnya tadi. Ketika pemimpinnya zalim, koruptor, nah ternyata rakyatnya juga memang gitu ya. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalik, dan demikianlah, nuwalli, kami jadikan ya pemimpin, ba'daz zalimin, nuwalli, kami jadikan pemimpin, ba'daz zalimin, sebagian orang-orang yang zalim, ba'da ya, untuk sebagian yang lainnya, bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi dalam ayat ini ada faidah bahwa ketika orang-orang ya, hamba Allah misalnya, banyak melakukan kezaliman dan dosa, maka Allah akan menjadikan bagi mereka pemimpin yang zalim, yang mengajak kepada keburukan gitu ya. Nah, sebaliknya apabila rakyatnya itu baik, soleh gitu ya, istiqomah dalam ketaatan, pasti Allah pun akan mengangkat bagi mereka pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Nah, kita lihat di Indonesia ya. Kita dilihat di Indonesia bahwa dalam surah Al-An'am 129, pemimpin itu adalah potret rakyatnya. Nah, jadi ketika kita ingin memiliki pemimpin atau presiden yang sesuai idaman kita gitu ya, presiden yang saleh, yang baik, nah kita dulu sebagai rakyatnya harus berbenah, memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita.
Nah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan pemimpin kepada kita sesuai harapan kita. Insya Allah ya. Nah, oleh karena itu kita bermohon dan berharap kepada Allah, ya Allah, perbaikilah keadaan kami dan anugerahkan kami pemimpin yang baik. Nah, jadi jangan mimpi punya pemimpin yang baik kalau kitanya rakyatnya masih zalim. Jangan bermimpi ya punya pemimpin yang amanah kalau kita sendiri sebagai rakyatnya masih banyak melakukan khianat-khianat. Jadi pemimpin itu adalah merupakan potret dari rakyatnya. Nah, kemudian hati-hati dengan jerat-jerat iblis ya. Di surah Al-A'raf kita diingatkan mengambil faidah, hati-hati dari jerat-jerat iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini ya iblis berkata. Qala ya, iblis berkata, "Fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau sudah menghukum aku tersesat," kata iblis ya. Fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau sudah menghukum saya tersesat di jalanmu ya. La aq'udanna lahum, saya benar-benar, nah ini pakai la, pakai nun taukid juga ya. La aq'udanna lahum siratal mustaqim, kami benar, kata iblis itu, memang kami akan serius gitu ya, benar-benar menghalangi nih para manusia dari jalan yang lurus gitu ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim, pasti aku akan datangi mereka min baini aidihim, dari depan, manusia itu didatangi setan dari depan, wa min khalfihim, digoda dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Jadi tidak akan berhenti-berhentinya iblis itu menggoda kita ya, baik dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri, terus gitu ya. Wala tajidu aksarohum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati ya Allah, engkau itu tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit saja hamba Allah yang bersyukur gitu, karena tadi memang digoda oleh setan dari berbagai segi ya, jerat-jerat setan itu. Kita selamat terhindar dari maksiat ini, maksiat, kita terhindar dari maksiat yang satu, setan itu terus menggoda ya, terjebak lagi pada maksiat, terjebak lagi pada dosa gitu ya. Nah, itulah ulah setan yang terus menggoda gitu ya. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan bahwa iblis di sana tidak menyebutkan dari arah atas ya. Jadi mereka itu mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tetapi tidak menyebutkan iblis datang dari min fauqi ya, tidak dari atas, karena dia tahu bahwa Allah itu berada di atas mereka gitu ya. Asy-Sya'bi menyampaikan bahwa Allah menurunkan rahmat kepada mereka dari atas mereka. Nah, kalau dari atas itu ada rahmat Allah untuk kita ya. Imam Qatadah menyampaikan bahwa setan mendatangimu wahai anak Adam. Pokoknya setan itu mendatangi anak Adam dari segala penjuru, dari segala arah. Hanya saja dia tidak mendatangimu dari atas arah, dari atas gitu ya. Karena tidak sanggup menghalangi antara dirimu manusia dengan rahmat Allah. Nah, Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa jadi jalan yang ditempuh manusia itu ada 4 arah. Jalan yang ditempuh manusia ada 4 arah. Kadangkala dia mengambil dari arah kanan atau kirinya, atau mengambil jalan dari arah depan dan kembali dari arah belakang. Maka jalan mana saja yang diambil, pasti dia akan menjumpai setan selalu mengintainya. Pokoknya setan itu terus gitu ya. Jika manusia mengambil jalan ketaatan, maka setan senantiasa menghalangi. Ketika kita, ya Allah ingin hijrah, ya Allah hamba ingin bertobat, melakukan berbagai ketaatan, nah setan itu terus menghalangi gitu ya, merintangi gitu, berusaha supaya memutus ketaatan manusia gitu ya. Nah, tetapi ketika manusia mengambil jalan maksiat, maka setan akan mendorong dan memotivasi gitu ya, bahkan siap menolong, memberikan harapan kepada manusia seperti ini gitu ya. Nah, maka kita harus berwaspada dari jerat-jerat setan, memohon perlindungan kepada Allah ya, supaya kita itu dilindungi dari tipu daya setan. Kita dilindungi dari tipu daya setan, kita memohon kepada Allah ya, memohon pertolongan kepada Allah
kita dilindungi, kita semua dilindungi dari tipu daya setan yang bisa menjerumuskan manusia. Nah, kemudian dari surah Al-Anfal kita belajar tentang bahwa dahsyatnya istighfar itu bisa menangkal bencana. Nah, pokoknya kalau kita tidak mau terkena bencana, perbanyak istighfar sama Allah. Nah, ini dari surah Al-Anfal kita belajar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah liyu'adzibahum, tidaklah Allah menyiksa mereka, wa anta fihim, sedangkan kamu Muhammad fihim, masih ada di antara mereka gitu ya. Gak mungkin Allah mengasih azab ketika Rasulullah masih ada di kalangan mereka orang mukmin. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak pula Allah mampu mengazab mereka ketika mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa ada dua hal ya yang bisa melindungi kita dari azab Allah. Yang pertama adalah adanya Nabi Muhammad di tengah para sahabat ya. Ini sementara, sehingga Allah tidak mengazab karena ada Rasulullah di sana. Yang kedua adalah dengan istighfar. Istighfar meninggalkan berbagai dosa, dan ini adalah sekalipun Rasulullah sudah meninggal dunia, ini yang langgeng ya, bahwa ketika kita ingin terhindar dari balai bencana, nah kita harus memperbanyak istighfar sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Jadi hendaklah seorang hamba memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah ya, supaya dilindungi dari berbagai macam bencana, petaka. Karena dosa itu adalah faktor utama turunnya bencana. Kenapa bencana ini turun gitu? Karena ini adalah dosa kita. Jadi kita jangan menyalahkan orang lain ya. Karena sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, beliau mengatakan bahwa tidaklah turun sebuah bencana kecuali karena dosa gitu ya. Karena dosa yang kita lakukan gitu ya. Ketika Allah ngasih ujian, ngasih bencana itu karena dosa gitu. Dan tidaklah oleh Allah diangkat bencana itu kecuali dengan taubat dan tobat dari dosa itu. Nah, jadi kita harus memperbanyak istighfar sama Allah ya. Astagfirullah, 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 ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Nah, supaya terhindar dari bencana ya. Karena tadi ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, itu artinya mengundang bencana. Tetapi Allah akan mengangkat ya, aku akan mengangkat ujian atau bencana dari kita dengan tobat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya ya, kata Nabi juga, beliau itu 70 kali ya mengucap istighfar, bertaubat, bahkan 100 kali gitu ya dalam sehari itu. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, dosa apa ini saya sampai mendapatkan perilaku yang tidak baik dari orang lain gitu ya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, bahwa ketika kita dikasih musibah, dikasih sesuatu yang tidak mengenakan, harusnya kita berintrospeksi langsung. Ya Allah, dosa apa yang hamba lakukan sehingga anak hamba misalnya tidak nurut atau mereka itu tidak taat. Misalnya, ya Allah, dosa apa ini sampai hamba diperlakukan jelek seperti ini oleh orang ini. Jadi sehingga kita tidak membenci orang lain gitu ya, tetapi langsung introspeksi. Ketika kita tiba-tiba ada yang menzalimi kita, tiba-tiba aya nu ngajamret, tiba-tiba aya nu nonjok, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita langsung introspeksi pada diri. Ya Allah, dosa apa yang hamba perbuat sehingga bisa sesakit ini hati saya misalkan. Ya Allah, dosa apa yang saya perbuat sehingga bisa sesulit ini gitu masalahnya misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari surah At-Taubah kita belajar ada 8 golongan ya penerima zakat. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fardatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, ini zakat itu hati-hati, di sini ada 8 asnaf ya, ada 8 golongan. Zakat itu hanya boleh diberikan yang pertama kepada lil fuqara, orang yang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, para pengurus zakatnya, amilin ya, wal mu'allafati qulubuhum, dan para mu'alaf
yang dilunakkan hatinya ya. Wafir riqab, orang yang memerdekakan budak. Wal gharimin, orang yang berhutang. Wa fisabilillah, orang yang ada di jalan Allah gitu ya. Wabni sabil, ibnu sabil, faridatan minallah. Nah, jadi ini ada 8 asnaf ya. Jadi ada faidah yang berharga dari ayat tadi bahwa Allah itu membatasi orang yang berhak menerima zakat itu dengan lafaz innama. Jadi ini lil hasar ya, ada kata-kata innama itu lil hasar, membatasi. Sehingga tidak boleh diberikan kepada selain yang 8 ini. Zakat itu nanti tidak akan sah ya kalau diberikan kepada selain yang ini. Dan Allah membedakan di sana lil fuqara wal masakin. Kalau untuk fakir miskin mah pakainya tuh huruf lam, dan ini berfungsi kepemilikan. Berbeda kalau yang 4 lagi menggunakan wafir riqab. Wafir riqab wal gharimin, orang yang berhutang misalnya, orang yang memberikan hamba saya. Mereka itu diberi zakat sekedarnya saja, sekedar kebutuhannya gitu ya. Jika lebih maka kembalikan gitu ya. Nah, jadi Islam sangat perhatian tentang alokasi harta zakat ya, sehingga langsung dijelaskan, dan ini syiar supaya tidak dijadikan permainan oleh hawa nafsu manusia ya. Nah, dan tujuan inti dari zakat itu adalah memberantas kemiskinan. Oleh karena itu pasti Allah mendahulukan lil fuqara. Fakir miskin itu disebutkan duluan. Tidak mungkin Allah mendahulukan kecuali karena memang mereka yang paling membutuhkan gitu dari harta zakat itu. Dan juga zakat disyariatkan untuk kebutuhan Islam dan kaum muslimin ya. Misalnya jihad fisabilillah, bantu-bantu fakir miskin, atau orang yang punya utang misalnya. Jadi intinya ayat ini menjelaskan tentang jenis golongan yang berhak menerima zakat. Bukan berarti harta zakat harus dibagi-bagi semuanya 8 asnaf ini, tapi boleh diberikan kepada salah satu, misalnya hanya fakir miskin saja misalnya, atau yang lainnya ya, sebagaimana hadis dalam Muaz bin Jabal. Nah, kemudian jika seseorang memberikan harta zakatnya ya kepada orang yang dia tahu bahwa dia itu tidak berhak menerima zakat misalnya, maka tidak boleh harus diulang lagi, nggak sah zakatnya gitu ya. Namun jika dia sudah berusaha tetapi ternyata dia salah ya, maka zakatnya sah dan berpahala tetap. Nah, terakhir misalnya di sini ya, kita dari surah Yunus mengambil faidah mengenai wali Allah itu. Siapa sih wali Allah itu ya, yang sering-sering kita menyampaikan, ada waliullah ya, wali Allah. Siapa mereka itu? Nah, dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63, ala inna auliya Allah, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka itu tidak pernah khawatir, walahum yahzanun, mereka tidak pernah bersedih, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah memberitakan ya tentang wali-wali Allah. Kemudian dijelaskan di ayat selanjutnya siapa sih para wali Allah itu, bahwa setiap hamba yang beriman. Jadi wali Allah itu adalah setiap hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahwa sifat utama para wali Allah itu adalah melaksanakan kewajiban dan menambahinya ya dengan perkara yang sunnah, sebagaimana dalam hadis qudsi bahwa inilah waliullah ya, wali Allah itu luar biasa ibadahnya ya. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah ya, maka aku yang akan mengumumkan serangan terhadapnya. Nah ini ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taradtuhu. Nah, dan tidaklah taqarraba mendekat ya, dan tidaklah hambaku bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepada mereka. Nah, kemudian hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara sunnah sampai aku benar-benar mencintai orang ini. Jadi nah ini Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa wali Allah itu intinya adalah siapa sih waliullah itu, adalah mereka yang beriman bertakwa, mengikuti Allah dalam hal yang dia cintai dan dia benci, dan semakin kuat iman dan ketakwaan seseorang hamba maka semakin dicintai oleh Allah. Jadi apakah Allah mencintai kita? Lihat saja cinta kita kepada Allah apakah kuat, ketakwaan kita kepada Allah apakah kuat.
Oleh karena itu, wali Allah paling utama adalah siapa? Yang dimaksud wali Allah itu adalah yang paling utama adalah para nabi dan para rasul. Nah, itulah ya bagaimana di ayat atau di surah-surah selanjutnya ini penulis mengambil faidah dari setiap surah. Intinya dalam salah satu kutipan ayatnya ya, misalnya tentang intisari dakwah para rasul itu apa saja sih. Para rasul itu dakwah pasti tentang ketauhidan, perintah taat kepada rasul, perintah untuk bertaubat, beristighfar gitu ya dari berbagai melebur dosa-dosa kita. Kita diperintah untuk memperbanyak tobat, istighfar. Itu adalah ini 3 hal ini yang ditekankan para nabi. Pokoknya nama tauhid, kita harus mentauhidkan kepada Allah, taat rasul, dan memperbanyak tobat dan istighfar. Nah ini ya kunci sukses dakwah. Nah nanti ya kita akan lanjutkan di surah Yusuf. Kita akan dikasih tips dari surah ini. Kunci sukses berdakwah itu mesti seperti apa. Harus terang dan jelas. Harus jalan kebenaran itu memang hanya satu gitu ya. Dan harus ikhlas hanya kepada Allah semata. Kemudian didasari dengan ilmu ya. Ala basiratin ana wa manit taba'ani. Nah ini prioritas dakwah ya. Nah nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita bisa nih masuk surga sekeluarga. Di surah Ar-Ra'd kita diajarkan, kita dikasih tahu bahwa kita itu boleh masuk surga sekeluarga ya. Misalkan maksudnya bukan boleh, diberikan kesempatan sama Allah. Asal nah seperti apa di sini ya di surah Ar-Ra'd-nya. Jannatu anni yadkhulunaha. Mereka tak akan masuk surga Adan. Wa man sholaha. Nah, barang siapa yang sholaha ya min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi nanti itu di surga Adanin mereka sekeluarga masuk ya bersama dengan orang yang solih dari nenek moyangnya, abaihim wa azwajihim dengan pasangan-pasangannya, wa dzurriyyatihim dengan anak cucu. Nah, ini di surga Adnin itu nanti reuni lagi gitu ya. Dengan orang yang soleh ya, tentunya kalau sama-sama soleh, baik nenek moyangnya itu berkumpul, pasangan-pasangannya, anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ya ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Fani'ma uqabadar. Maka alangkah nikmatnya tempat berkesudahan ini. Nah, jadi subhanallah ya. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita bisa reuni di surga ya, sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd di surga Adan masuk sekeluarga ya. Dari nenek moyangnya dikumpulkan lagi, pasangannya, anak cucunya gitu ya, sambil subhanallah malaikat menyapa ya, salamun alaikum, selamat sejahtera atas kalian, bima sabaratum, atas kesabaran kalian selama ini. Nah mungkin hanya itu saja ya renungan kita hari ini. Kita baru sampai surah Ar-Ra'd ya faidahnya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di esok-esok hari. Sekali lagi kita berdoa dan berharap memohon kepada Allah supaya disolihkan ya semua keluarga kita, supaya kita nanti bisa dikumpulkan lagi di surga Adnin ya, surga Adnan, baik dengan para nenek moyang kita, pasangan kita, dan anak cucu kita dikumpulkan kembali di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kebagian. Maaf tadi terlambat masuknya. Iya Bun, maklum lagi pada liburan Bun. Ya, ke pasar dulu beli sayuran. Alhamdulillah masih setengah jam. Atas ilmunya Bu Dr. Fenty dan semuanya. Sama-sama Bun. Nah, ini yang ini. Jazakillahirran kasiron kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita tentang faidah-faidah Al-Quran. Semoga kita semua bisa melaksanakannya, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan